Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daus Nugroho dari kelas 12-2. Di sini saya akan membuat video yaitu penugasan sejarah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah. Sejarah adalah suatu hal yang tak bisa dilepaskan dari peradaban manusia yang akan mengalami perkembangan dan evolusi. Manusia adalah makhluk yang dinamis sehingga mampu menciptakan sejarah yang pada akhirnya akan dimanfaatkan bagi kehidupan berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Awal berdiri Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penangan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti kuno Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minanga Tamuan, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya, Perjalanan Suci oleh Kemdikbud RI, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talangtuo, yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Menurut prasasti Kedudukan Bukit, Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan, sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Sri Jayanasa melakukan pada awal berdirinya Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dan kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Darmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya sehingga semenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Likor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Shailendra. Kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak.
Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara, dari Kemdikbud, Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka, meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Caya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami pemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatungga Warman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasil utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya mengutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, karya Denny Prasetyo. Berikut daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. Di antaranya Indrawarman 702 Masehi, Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi, Darmasetu 790 Masehi, Bala Putradewa 856 Masehi, Sriwuja 961 Masehi, Sri Cudamani Warmadewa 988 Masehi, Sumatra Bumi 1017 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharmawira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi. Sekian penyampaian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi terdapat salah kata. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.